Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Irawan, lokal 3 MPI C2. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi UTS saya dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Amiruddin, SPDI, MPDI. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu etimologi kata filsafat, berasal dari istilah filosofia atau filosofos yang diambil dari bahasa Yunani. Philo sendiri memiliki arti cinta, lalu sophia memiliki arti pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan. Jika didefinisikan, maka filsafat dapat diartikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan. Sedangkan secara umum filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat tidak ada percobaan atau eksperimen apapun, melainkan mengungkapkan masalah secara jelas, mencari pemecahannya, dan memberikan argumen terhadap solusi yang telah dikemukakan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Yang pertama, bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Terus yang kedua, metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Terus yang ketiga, filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Terus yang keempat, salah satu yang dikritisi secara konkret adalah relasi antara pendidikan dan peserta didik dalam pembelajaran. Terus yang kelima, salah satu yang sering dibicarakan dewasa ini adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman. Terus yang keenam, filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum dan pembelajaran, serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Terus selanjutnya, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Selanjutnya, melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adapun menurut Plato, tujuan pendidikan adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga ia menjadi seorang warga negara yang baik, masyarakat yang harmonis, melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien sebagai seorang anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara berpendapat, menurutnya pendidikan adalah sebuah instruksi di dalam kehidupan tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang tingginya. Terus lanjut yang kedua,
yaitu tujuan filsafat pendidikan: memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasarkan oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori pendidikan. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktek di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Adapun manfaat filsafat pendidikan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Terus yang ketiga, manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain sebagainya. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga didasari atau tidak manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk, semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Pendidikan adalah usaha dasar, usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberikan sifat dan kecakapan sesuatu dengan tujuan pendidikan. Terus selanjutnya, pendidikan adalah bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikannya nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Terus yang keempat, ada idealisme, yaitu implikasi filsafat. Idealisme dalam pendidikan adalah sebagai tujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Kurikulum pendidikan liberal untuk mengembangkan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Metode diutamakan metode dialektika. Tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. Pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerja sama dengan alam. Terus ada juga pragmatisme, yaitu tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Kurikulum pendidikan pragmatis berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minta dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Terus yang selanjutnya ada realisme. Realisme memiliki keterkaitan erat dengan anggapan bahwa jiwa manusia lahir seperti kertas putih yang kosong, kemudian menerima pengaruh dari lingkungan. Oleh karena itu,
pendidikan menurut aliran realisme penting adanya karena untuk membentuk setiap individu agar menjadi sesuai dengan apa yang dipandang baik. Dalam konteks realisme, peserta didik dituntut untuk dapat menguasai pengetahuan yang handal dan terpercaya. Terus selanjutnya ada eksistensialisme, yaitu tujuan pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk untuk pemenuhan diri dan memberi bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Terus selanjutnya ada progresivisme, yaitu asas pokok aliran ini adalah bahwa karena manusia selalu tetap survive terhadap semua tantangan kehidupannya yang secara praktis akan senantiasa mengalami kemajuan. Oleh karena itu, aliran ini selalu memandang bahwa pendidikan tidak lain adalah proses pengembangan, sehingga seorang pendidik mesti selalu siap untuk senantiasa memodifikasi berbagai metode dan strategi dalam pengupayaan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru dan berbagai perubahan-perubahan yang menjadi kecenderungan dalam suatu masyarakat. Terus selanjutnya ada perennialisme, yaitu menurut pemikiran perennialisme adalah memastikan bahwa para siswa memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan yang tidak diubah. Kaum perennialis juga percaya bahwa alamiah dan hakikat manusia di dunia nyata tetap tidak berubah selama berabad-abad. Jadi gagasan-gagasan besar yang terus memiliki potensi yang paling besar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di setiap zaman. Lebih jauh lagi, filosofi perennialis menekankan kemampuan berpikir rasional manusia. Filsafat itu pengelolaan intelektual yang menjadikan manusia menjadi benar-benar manusia dan pembedakan mereka dari binatang-binatang lain. Demikian, itulah penjelasan dari saya untuk tugas UTS saya dengan mata kuliah filsafat pendidikan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Demikian dan mohon maaf. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.